Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Kedengeran kan ya? Jelas? Mau? Kalau keluar enggak? Jelas, jelas. Hah? Lebih jelas. Jelas. Napas Ustaz aja kedengeran? Iya. Tiga kali kan begitu. Iya. Sampai asma gua kedengeran ya. Napas. Ada emang lagi begini tapi belum bisa berhenti, kenapa nggak bisa ya? Ya. Sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali usulihi mufurih wa la sahibu hadal maqam Sayyidi Muhammad Amin Muhammad Ali usulihi mufurih an Allah yafru wa merhamuhu wa jannah wa berkati masyarakat al-walih al-Fatihah fi din dunia wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid dharain amin. Wa syarih sadri siriyam li wa ala adatan lisani qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammadin wa alihi ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Baru nih ya. Hadis baru 302 Al-haditsus salisu asyarah, hadis ke-13. Banyak lewatnya ya. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, Allah meridhai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ya, tapi emang nih hadis berat ya. Berat kayaknya buat di zaman sekarang, kayak aneh ini hadis. Ini memang di zaman Nabi, zaman sekarang kayaknya gimana ya? Kalau diartin ya, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Saudaranya musuhan. Ini gimana ya? Belum beriman dong gitu ya. Makanya hadis ini kayak nggak masuk akal terjadi di zaman akhir. Ya, kita nggak dikatakan beriman kalau nggak mencintai saudara kita sesama muslim seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Hadal hadisu akhrajahu fi sahihain. Ini hadis keluar di dua sahih, yaitu di Muslim ada, di Bukhari ada. Min hadisi Qatadah ya an Anas. Walabzu Muslim, sebenarnya lafaz di Muslim ini ada tambahan hatta yuhibbu li jarihi aw li akhihi, ya, sampai dia bisa mencintai tetangganya atau saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bisa, tapi ada keraguan di dalam hadis ini. Wa kharajahu al-Imam Ahmad. Ya, ngeluarin Imam Ahmad ya. Di riwayat Imam Ahmad ada lagi beda lafzuhu, lafaznya begini, la yablughu abdun haqiqatal iman, tidaklah sampai seseorang kepada hakikat keimanan. Nah, maksudnya iman yang sempurna. Kalau sebenarnya maksud Nabi, tidaklah seorang beriman dengan iman yang sempurna sebelum dia bisa mencintai diri orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Ya, bukan berarti kalau nggak mencintai saudaranya itu tidak beriman, tapi tidak iman yang sempurna. Maka di sini hadisnya lebih detail di Ahmad ya.
La yablughu abdun hakikatal iman, tidaklah sampai orang sampai kepada hakikat keimanan, maksudnya iman yang sebenar-benarnya iman, hatta yuhibbu linasi ma yuhibbu linafsi minal khair, ya sampai dia mampu mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya, mencintai manusia seperti dia mencintai dirinya dalam hal-hal kebaikan. Ya, apaan contohnya? Saya nggak mau makan kenyang kalau orang lain nggak kenyang juga, atau begitu. Ya, sesuatu kebaikan untuk dirinya, dia pengen juga kebaikan itu ada di orang lain. Ya, saya nggak pengen dapat materi ini, saya pengen, makanya diajarkan kan begitu. Kalau kita dapat sesuatu hadiah di depan orang-orang, harusnya dibagi bareng, karena harus kebaikan ya dirasakan bersama. Ya, itu ya iman yang sempurna, tapi maksudnya hakikatul iman, hakikat keimanan yang benar. Ya, wahada riwayatu wahadhihi riwayatu tubayinu makna riwayatil mukhrijati fi sahih. Hadis ini, hadis yang keluar dari Ahmad ini, ya itu menjelaskan daripada riwayat yang keluar dari Sahihain, dua hadis sahih tadi. Maksudnya apa? Iya, orang nggak beriman kalau nggak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nggak, maksudnya tidak, imannya tidak sempurna, maksudnya begitu. Ya, penjelasannya ada di Imam Ahmad bahwa maksudnya Nabi tidak sempurna bukan berarti nggak beriman. Ya, kalau masih musuhan sama saudara beriman sih, cuma nggak sempurna. Gitu. Yang dibilang sempurna yang mana mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, itu baru sempurna. Ya. Wa anal murada yang binafil imani nafyu bulugi haqiqatin hi wa nihayatihi. Dan yang dimaksud dengan tidak ada iman di sini, menafikan tidaklah beriman. Nabi ngomongnya begitu ya, tidaklah beriman. Kata-kata itu maksudnya penafian, pentidaan atas bulugi hakikat, sampai kepada puncak keimanan, hakikat ataupun puncak keimanan. Maksudnya, jadi bahasa Nabi, tidaklah sampai orang kepada puncak keimanan, begitu, sebelum dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya puncak keimanan, maksud Nabi, bukan berarti nggak beriman, maksudnya puncak keimanan. Jadi kalau nggak cintain saudaranya seperti cintai diri sendiri, tetap beriman, tapi nggak dibilang iman yang kelas-kelas ujung, ya kelasnya wali gitu. Makanya kita nggak jadi wali ya, karena sama saudara masih musuhan, benci, gedek gitu. Susah ya, susah emang sih tingkatan iman yang dimaksud Nabi ini. Ya, agak ya berat, tapi kalau yang sudah lewatin 7 tangga sih kayaknya bisa. Lagi-lagi ke situ ya, 7 tangga, nanti jadi wali udah. Ya, fa inal imana kasiron ma yunfa lintifai ba'di arkanihi wa wajibatihi. Karena sesungguhnya iman itu banyak apa-apa yang ya bisa menafikan dengan tidak adanya sebagian daripada rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban. Ya, maksudnya banyak cabang-cabang keimanan. Karena ada cabang-cabang keimanan yang dikatakan orang itu tidak dikatakan beriman kalau nggak jalanin rukun-rukun agama atau nggak jalanin kewajiban sholat. Ya, makanya kemarin sempat dibahas yang nggak beriman apa, kurang imannya gitu. Ya, jadi sebenarnya maksudnya lebih ke tidak sempurna imannya kalau yang masih nggak jalanin di rukun-rukun iman agama, rukun Islam. Ya, kewajiban-kewajibannya masih banyak bolong-bolong. Nih, bukan nggak beriman, tapi nggak sampai kepada iman yang puncak gitu. Karena banyak hal-hal kayak gitu. Nah, ini ada sebuah hadis yang begini nih. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yazni ya azani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang yang sedang berzina, ya, sehingga hina yazni, ya maksudnya tidaklah berzina seorang penzina ketika dia berzina dan dia adalah seorang mukmin.
Tuh, artinya bingung nggak tuh? Yang artinya begini, kalau bahasa kita aja, ya, kalau dia mukmin dia nggak bakal berzina, gitu, ya. Jadi ada juga yang mengatakan saat dia berzina berarti dia lagi nggak mukmin, gitu, ya, karena tidak mungkin ya orang mukmin berzina. Jadi tidaklah orang berzina kecuali dia tidak mukmin, paham kan? Jadi saat orang sedang berzina dia berarti tidak beriman, gitu. Wala yasriku sariku ina yasriku wa huwa mu'minun. Ya, tidaklah orang merampok atau nyolong. Seorang penyolong ketika dia nyolong dan dia adalah seorang mukmin, gak mungkin kalau dia mukmin dia nyolong, gitu. Ya, ngerti ini sebenarnya ke situ, tapi nanti banyak ulama-ulama yang maksudnya kemana. Jadi sebenarnya asli kalau kita mau artiin standarnya, orang mukmin nggak mungkin berzina, orang mukmin nggak mungkin nyolong, gitu. Jadi kalau kita berzina, kalau kita nyolong berarti kita nggak mukmin, berarti habis itu langsung tobat masuk Islam dah, gitu. Bukan muslim sih tetap ada, tapi mukmin nggak masuk. Ya, wala yasrabul khamra illa yasrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah orang mukmin itu minum minuman keras, begitu maksudnya. Ya. Wa qauluhu la yu'minu man la ya'manu jaruhu wa iqahu. Banyak lagi Nabi lagi ngomong juga, tidaklah beriman orang yang mana tetangganya enggak aman dari kelakuannya. Nah, jadi memang kalau omongan Nabi la yu'minu itu banyak. Tetapi maksudnya bukan berarti tidak beriman, tidak sempurna imannya, ya. Jadi bahasa tidaklah sempurna iman seseorang kalau dia berzina, tidaklah sempurna iman seseorang kalau dia masih nyolong, tidaklah sempurna kalau dia masih minum-minum keras, tidaklah sempurna iman seseorang kalau tetangganya sering disakiti sama dia. Ya, bahasa ini disamain sama yang tadi di atas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidaklah beriman, tuh kata-kata sama kan, orang yang belum bisa mencintai saudaranya seperti itu. Maksudnya tidak sempurna imannya, gitu. Ya, jadi tapi memang berbeda pendapat ulama, tapi pada umumnya mengatakan tidak sempurna, bukan tidak beriman. Wa qad ikhtalafa ulama bi martakaba murtakibun rokabah yarfi irtakabah yartaki murtakib, ya, fi murtakibil kabair. Ya, sesungguhnya berbeda pendapat ulama, berselisih pendapat tentang pelaku dosa-dosa besar, ya. Ini yang kayaknya sudah pernah sebenarnya, ya, di bab hadis awal. Hal musamma mu'minan nakisal iman yusama mu'minan. Orang-orang yang melakukan atau mengerjakan dosa-dosa besar, apakah dia dinamakan beriman tetapi orang beriman tapi imannya berkurang? Apa dia tidak dikatakan beriman? Itu. Ini ulama berbeda pendapat masalah sebenarnya dari hadis-hadis yang tadi itu. Ternyata ulama beda-beda pendapat. Ya, kalau dilihat dari riwayat Ahmad tadi kan bahwa dikatakan berarti maksud Nabi tidak sempurna, bukan tidak beriman. Tapi di sisi ini tetap ada yang mengatakan emang tidak beriman. Nah, makanya ada pertanyaan, makanya ada perdebatan ulama, perbedaan pendapat tentang dosa-dosa besar itu. Ya, orang yang melakukan dosa besar, apakah dia beriman tetapi dikatakan imannya kurang atau tidak beriman? Itu perdebatan. Wa inna yuqalu huwa muslim, tetapi sesungguhnya dikatakan dia muslim, ya, muslim masuk dalam, karena di KTP-nya muslim, gitu. Ya, makanya nggak bisa kalau habis berzina kalau kelurahan gitu, ganti dong, saya udah bukan muslim, ya nggak gitu, tetap muslim tapi iman, ya. Makanya besok-besok di KTP ganti, tolong dong jangan muslim tapi mukmin, gitu. Di KTP agama mukmin, ya. Ya, ada begitu. Ya, tapi dikatakan muslim walaysa bi mu'min ala qaulain, ya. Ada yang mengatakan ini jawabannya beliau nih berarti, ya, Ibn Rajab. Perselisihan antara ulama mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu beriman tapi kurang imannya, apa dia tidak lagi beriman?
tapi dikatakan sesungguhnya memang dia tetap muslim. Nah, masalahnya beriman atau kurang ini gimana gitu. Walaysa bimumin itu, tapi tambahannya sini tidak dikatakan mukmin. Orang yang melakukan dosa besar dia muslim, tapi tidak dikatakan mukmin. Ala qaulain, ada dua pendapat. Wahuma riwayatani an Imam Ahmad. Dua-duanya riwayatnya dari Imam Ahmad, dua pendapat yang mengatakan dia muslim tapi enggak mukmin. Amma man irtakaba sagoira, adapun orang yang mengerjakan kerjaan dosa-dosa kecil, fala yazulu anhu ismul iman bil kulliyah, tidaklah menggelincirkan akan dirinya nama iman secara keseluruhan. Maksudnya nggak dikatakan nggak beriman kalau dosa kecil, tetap orang ini beriman. Ya maksudnya nggak hilang imannya, walaupun imannya berapa persen gitu, tapi tetap orang beriman kalau cuma ngerjain dosa-dosa kecil. Ya, imannya tetap disandangkan ke dirinya, walaupun darinya 100%, karena dosa-dosa kecil bisa jadi 60%, 70%, 50% gitu, berkurang. Tapi yang tadi dosa besar dikatakan hilang, dia cuma muslim gitu. Ya, bal huwa mu'minun naqisul iman, tetapi orang yang mengerjakan dosa kecil dia tetap beriman tetapi imannya kurang gitu. Yang kusuk min imanihi bihasabi martakaba min dzalik, berkurang imannya itu dengan hitungan apa yang dikerjain dari dosa-dosa kecilnya itu. Dosa kecilnya lumayan banyak, agak lebih banyak berkurangnya imannya gitu. Ya, tapi dosa besar tadi langsung habis, hilang imannya. Muslimnya tetap ada. Wal qaulu bi anna murtaki bal kabair yuqalu lahu mu'minun naqisul iman. Tetapi ada perkataan pendapat yang mengatakan orang-orang yang ngerjain dosa besar dia tetap dikatakan beriman juga, sama kayak dosa kecil tadi itu, dikatakan imannya kurang doang. Karena ada pendapat, perbedaan pendapat, ada yang mengatakan nggak beriman tapi muslim. Tetapi kalau ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang mengerjakan dosa besar cuma berkurang imannya, gitu. Marwiyun an Jabir ibni Abdillah, meriwayatkan, ada suatu riwayat dari Jabir bin Abdillah bahwa qala Ibnu Mubarak wa Ishaq wa Abi Ubaidin wa ghairihim, ya, wal qawlu bi annahum muslimun. Ya, habis itu. Jadi ini penguatannya. Adapun pendapat ulama-ulamanya nih, ulama lain mengatakan orang yang ngerjain dosa besar dia tetap dikatakan beriman tapi cuma kurang imannya. Itu pendapat dari riwayat dari Jabir ibni Abdillah bahwa, dan ini pendapat ini dia dapat dari qaul perkataan Ibni Mubarak, ya, Ishaq wa Abi Ubaidin wa ghairihim. Itu penguat-penguat hukumnya. Ya. Begitu kalau hukum. Tadi soalnya karena ada pertanyaan-pertanyaan begitu tuh di masjid, ya. Ya. Jangan pernah nerima sesuatu pemahaman fatwa dari seorang ulama sekalipun zaman sekarang, kecuali dia menisbatkan nama ulama-ulama yang berkompeten di zaman dulu. Kata siapa ya? Kata Imam Syafi'i gitu. Kalau nggak ada kata siapanya, jangan dengerin. Emang dia berhak memfatwakan. Dan kayaknya ulama-ulama sekarang, ya apalagi Indonesia, ya nggak pantas menentukan hukum. Harus ente nisbatin kemana. Nah ini aja beliau, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali tetap menisbatkan nama-nama orang ini. Ini orang-orang yang pantas untuk dijadikan pegangan. Kata siapa? Dosa besar itu cuma ngurangin iman. Kata Ibnu Mubarak, tuh begitu mesti ada namanya. Ya, kata Ishaq, kata Abu Ubaid, gitu. Makanya kalau anda sering, Ghazali bilang tuh, gak berani memfatwakan diri. Kita siapa? Orang-orang akhir zaman yang ilmunya kan seberapa dibanding mereka. Harus dirujuk pulangnya ke ulama-ulama yang diakui. Ya, itu pun belum tentu orang ulama itu diakui, bisa jadi ada perdebatan di zaman dia, begitu, ya. Nah ini Ibnu Mubarak, Ishaq, Abi Ubaidin dan lain-lainnya itu yang mengatakan
beliau ini yang mengesahkan, memfatwakan bahwa orang yang melakukan dosa besar cuma berkurang imannya. Ya. Wa qala bi annahu muslimun, ya, laisa bimu'min. Tetapi pendapat yang mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar itu sudah jatuhnya muslim doang, tidak dikatakan beriman, ya, laisa bimu'min. Marwin ala Abi Ja'far Muhammad ibni Ali. Nah ini ya, periwayat-periwayatnya adalah Abi Ja'far Muhammad ibni Ali wa dzakara ba'duhum annahu mukhtaru inda ahli sunnah, dan menyebut dan telah disebutkan zukira ba'duhum, ya, sebagian atau zakara sebagian menyebutkan, ulama-ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya yang dipilih, ya, dari ahli sunnah adalah yang pendapat yang bawah, ya, pendapat yang mengatakan ini berarti, ya, serem juga ya, yang dipilih yang ini, yang muslim doang, tidak dikatakan mukmin. Ya, berkata sebagian pendapat, sebagiannya berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa annahul mukhtar, ya, pendapat ini ya yang dipilih di dalam ahli sunnah, yaitu kalau dosa besar dia tidak beriman, cuma muslim doang, yang diambil yang itu. Ya, ngeri juga ya, perlu syahadat ya, enggak sih, kan udah muslim. Muslim kan syahadat, udah orang syahadat asyhadu an la ilaha illallah rasul jadi muslim. Kalau mukmin ya maksudnya nggak perlu syahadat ya kan, tapi perlunya apa? Tobat berarti ya, karena mukminnya udah nggak dapat, muslimnya masih ada gitu. Ya, kalau ada belum, kalau berbuat zina harus syahadat lagi, lu ya begitu pendapatnya, mengatakan dia tetap muslim kok, nggak perlu syahadat, dia udah muslim, cuma berarti bertobat aja karena biar kembali lagi ke mukminannya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, azani yunza'u minhu nurul imani, orang yang berzina, azani penzina gitu, diangkat atau dicabut darinya cahaya keimanan gitu. Ya, cabut imannya, kecabut cahayanya gitu. Itu kalau orang yang zina. Wa qala Abu Hurairah, yunza'u minhul iman, diangkat atau dicabut imannya, fayakunu fawqahu kazulali, jadilah di atasnya seperti ada gelap, karena cahayanya dicabut, bek gitu, gelap. Ya, kayak patromak diambil gitu, gelap. Ya. Jadi patromak di suatu ruangan diambil, diangkat, nah gelap tuh ruangannya. Itu patromak ini kayak iman. Kalau jadi gelap tuh orangnya, gelap, makanya disuruh faida tabah ada ilahi, kalau dia bertobat balik lagi tuh cahaya, itu terang lagi. Ya, taruh lagi tuh lenteranya untuk masuk tuh. Jadi iman itu urusannya gimana caranya iman balik lagi, bukan syahadat, tobat. Muslimnya kan tetap ada, kalau kecuali muslimnya dia hilang, ya itu mesti syahadat, balikin lagi ke muslim. Kalau ini kan pendapat ahli sunnah, jadi katakan bahwa dia ada muslimnya, tetapi iman yang dicabut. Caranya gimana biar balikin iman lagi? Tobat, gitu. Tobat, balik lagi tuh cahayanya. Begitu kata Abu Hurairah. Wa qala Abdullah ibn Rawahah wa Abu Dardai al-imanu kal qamisi. Nah, beliau mengatakan lagi nih, ya Abu Darda, iman itu kayak baju, gomis apa komis? Ya, gomis gitu kalau orang nyaman ngomongnya. Komis, pakai bahasa Arab itu pakai komis. Ya, kita udah sering nyebutnya gomis ya. Komis, nah, yang jualan kan dari dulu orang Yaman tuh, yang jualan pakaian, jadi gomis, nah itu kita bilang bener gomis, komis bahasa Arabnya. Jelas, ya. Iman tuh kayak komis, kayak baju. Yalbasuhul insanu tarotan. Kadang-kadang orang pakai baju. Wayakhla'u ukhra, kadang-kadang dibuka gitu.
Kalau lagi pakai berarti lagi sembayang tuh, ya. Kalau lagi buka berarti lagi di hotel gitu dibuka. Nah itu ya tergantung nggak mau apa. Ya kalau lagi berzina pasti kan dibuka, gitu. Buka dulu imannya, gitu. Kenapa? Nggak mungkin dia berzina kalau dia pakai baju. Makanya biar dia bisa berzina dibuka dulu tuh bajunya. Ditinggal iman taruh rumah, gitu. Iman di rumah aja ya. Kalau ngikut jadi nggak bisa, gitu. Ya itu. Ya kata Abu Darda begitu. Iman itu bagaikan satu baju. Ya, kita pakai kadang-kadang dilepas, kadang-kadang ditaruh rumah, kadang-kadang lupa taruh sebelah mana itu iman. Iman gue di mana ya? Gitu, repot lagi tuh. Ya, ini yang namanya iman masih keluar masuk nih. Ya, kalau naik turun masih mending. Ya, iman naik turun tuh wajar lah. Ini bahayanya kita kalau masih iman kita keluar masuk. Yang begini kan jatuhnya imannya keluar masuk, kadang dipakai, kadang enggak. Nah, ini masih berat nih yang begini. Jangan mati dulu lah kalau belum imannya di naik turun. Naik turun masih mending, mau naik turun, lagi turun sekalipun kita mati masih ada iman. Nah kalau keluar masuk, pahitnya, apesnya lagi keluar mati. Enak kalau lagi masuk, gitu. Lagi di hotel, ya gempa bumi mati di hotel. Marriott dulu tuh di bom, lalu mati tuh. Lagi nggak pakai iman, mati. Itu, ya keluar masuk bahaya. Kalau naik turun wajar, emang begitu. Tapi seturun-turunnya kita mati masih iman. Itu, ya. Tetapi orang berzina kan tidak beriman. Berarti kalau kita masih keluar masuk, berarti masih melakukan dosa-dosa yang besar ya. Kalau naik turun berarti kita cuma ngelakuin dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu naik turun berarti. Kalau masih melakukan dosa besar, itu masih keluar masuk. Ya. Ini dosa-dosa besar menurut syariat zahir ya. Soalnya kalau dosa-dosa besar menurut syariat batin, ghibah dosa besar. Ini gimana dong guys? Ya, kerjaannya keluar masuk terus dong. Masih sering ghibah. Ya. Wa qala qala Imam Ahmad rahimahullah wa ghairuhu. Ya, begitu pula pendapat Imam Ahmad dan juga yang lainnya rahimahullah. Wal makna annahu idza kammala khisalal imani labisahu. Ya, ini enak gini. Sesungguhnya maknanya jikalau sempurna ya perangai keimanannya orang, dia pakai itu bajunya. Fa idza naqasa minha sayan nazaa. Jikalau ada yang kurang maka dari keimanan itu, maka dia melepasnya. Gitu. Kesempurnaannya. Wa kullu hadza isyaratun ilal imanil kamil titamatil ladzi la yanqusu min wajibatihi syai'un. Dan ini menunjukkan kepada iman yang sempurna. Sempurna, taman, ya tam sempurna juga. Allazi la yanqusu min wajib, yang mana tidak pernah ada kekurangan dalam kewajiban-kewajibannya. Berarti ini beliau lebih berpendapatnya kalau pakai baju itu pakai baju keimanan berarti memang iman yang sempurna. Ini lebih beratan lagi ya. Kalau ada yang kurang, lepas. Nggak sembahyang johor sekali berarti ngelepas bajunya. Berat ini. Ini pendapatnya Ahmad lebih keras lagi. Ya, ada kekurangan dalam kewajiban berarti dia ngelepas. Ya, nggak sembahyang Jumat berarti lagi dilepas. Nggak puasa Ramadan sehari aja, betul hari itu dia lagi ngelepas imannya. Tadi kan ngomongin lebih berlakuan zina gitu, perbuatan maksiat. Ini kewajiban ditinggal, lepas tuh baju. Ya. Wal maksudu anna min jumlati khisalil imanil wajibati ayyuhibbul mar'u li akhihi. Oh, ini lebih ke situ nih. Wajibatu di sini lebih, dan maksud bahwa sesungguhnya
kesimpulan tentang sempurnanya keimanan yang wajib, maksudnya nih iman yang sempurna, ayuhibul mar'u li akhihil mu'min ma yuhibbu li nafsi. Ini baru kesini emang batasnya yang begini nih. Ini baru yang dibilang kesempurnaan iman. Ya, pakaiannya keren udah nih berarti ya. Kalau dia udah mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan membenci sesuatu yang enggak enak buat orang lain seperti dia enggak mau itu terjadi sama dirinya. Nah ini mungkin pakai bajunya udah pakai jas, pakai daleman, pakai dasi. Nah ini udah sempurna ya bajunya. Ya keren lah nih bajunya gitu. Ya. Kita pakai baju robek-robek kalau gitu ya kali ya. Kadang kepake, kadang enggak. Fa idza zala dzalika anhu, apa bila hilang itu semua darinya, faqad naqasa imanuhu bidzalik, maka imannya berkurang. Iya sih, sebenarnya lebih ke situ sih iman. Jikalau nggak mencintai saudaranya, ya nggak membenci sesuatu yang nggak menyenangkan buat orang lain, maka itu dikatakan berkurang imannya. Ya. Berarti kalau di pendapat yang ini, berarti pendapat yang mengatakan iman itu cuma berkurang, nggak hilang. Ya. Jadi makanya pendapatnya jadi agak tumbang tindih nih dibikin di sini. Ya. Hah? Maksudnya Apa sih? karena kalau di animasiin gitu ya, iman itu kan ngerjain yang wajib, ngerjain yang diperintahkan, meninggalkan yang Larang. Nah, dua kotak tuh. Ah. Satu kotak misalnya kayak berzina, merampok dan segala macam, ini kan di sebelah sini. Iya. Terus kalau yang tidak mengerjakan kewajiban juga, dia tidak mengerjakan dosa ini, tapi dia tidak mengerjakan kewajiban, sama juga kan, artinya berkurang. Iya. Tapi kalau dikatakan sempurna dua-duanya, dua-duanya yang atau ditinggalin atau dikerjain, artinya belum sempurna kalau tidak ada rupanya gitu. Ya rupanya, maksudnya mencintai tetangga, mencintai Iya. ini gitu. Bisa jadi sih. Cuma Masih nyambung begitu. mungkin, tapi kan pendapat yang pertama itu yang dikatakan tidak beriman, cuma muslim doang, itu gimana? Iya. Ini kayaknya memang awalnya pendapatnya memang ada dua soalnya. Nah ini yang masalah terakhir dikatakan Ahlus Sunnah mengatakan dia muslim tapi tidak beriman. Kalau di bawah dikatakan lebih ke berkurangnya doang iman. Ya. Tetapi di sini dikatakan yang terakhir kemarin yang Abu Darda ini mengatakan iman itu bagaikan pakaian. Ya. Tadi kan kemarin iman itu tadi bisa dicabut. Ya, kata Abu Hurairah. Nah, dikatakan lagi di bawahnya iman itu bagaikan baju. Kadang dipakai, kadang dilepas. Nah, ini lebih ke masalah ngomongin kesempurnaan antara kekurangan. Nah, ini terus masalah kalau yang dibilang kata-kata iman itu bagaikan baju, bisa dipakai, bisa dilepas. Berarti kan itu lebih ke muslim atau beriman, bukan masalah kurang. Ya, kurang kan berarti ya hitungannya berarti pendapat yang iman itu bagaikan baju, ini pendapat yang antara muslim atau dia mukmin. Itu bukan masalah iman yang berkurang. Harusnya kalau di pendapat iman yang berkurang, jadi pakai baju yang daleman doang apa pakai baju jas gitu. Nanti kan antara pakai sama lepas gitu ya. Tetapi di bawahnya lagi idza kamala, jikalau imannya sempurna, nah ini kan jadi sempurna, dia pakai ya. Jika imannya nggak sempurna, maka dia buka. Nah ini berarti kan kok dibuka dikatakan tidak sempurna, bukannya hilang ya. Kan harusnya kan bahasanya dia lagi membahas masalah antara iman yang sempurna sama berkurang. Nah kalau dibuka, kalau dipakai imannya sempurna, kalau dibuka imannya berkurang, bukannya hilang ya. Kau bahasanya kurang, bukannya hilang. Harusnya kalau dibilang dibuka berarti kan masuknya ke muslim ya.
Tapi dia mengatakan wa idza naqasa minha syai'an, jikalau ada yang berkurang dari keimanannya, maka dia membukanya, membuka bajunya, berarti muslim dong. Ya, bukannya iman yang berkurang. Nah, karena di sini memang berarti ngomongnya idza naqasa. Jikalau berarti naqasa di sini jikalau berkurang daripada kewajiban-kewajiban, maka imannya keluar. Itu ulu hatta isyaratil iman. Semua ini mengisyaratkan kepada iman yang sempurna, alladzi la yanqusu minal wajibat. Iman yang sempurna yang tidak kurang daripada kewajiban-kewajiban. Berarti kalau kewajibannya berkurang, lepas, langsung lepas, begitu, bukan berkurang ya. Yang dikatakan berkurangnya ini maksudnya kewajibannya yang di sini, bukan masalah imannya. Jika kewajibannya ada yang berkurang, maka keangkat tuh iman. Ini yang pertama ngomongnya, yang diharamkan dilakukan keangkat, tinggal muslimnya doang. Kalau ini kewajiban yang ditinggal keangkat juga. Jadi ini masih ngomongnya berarti antara muslim dan mukmin, ada yang kurang. Tapi di bawahnya wal maksudu anna min jumlati hisal iman wajibati. Nah, ini apa lagi? Dan maksud dan sesungguhnya dari jumlah ya perangai keimanan yang wajib, iman yang wajib maksudnya apa? Al imanil wajibati, iman yang wajibah. Ayuhibbal mar'u li akhihi, ya fa idza zala dzalika anhu faqad naqasa imanu. Ya, nah ini baru yang kesempurnaan iman kali. Kesempurnaan iman, ya ini ceritanya tentang persempurnaan iman. Yang berkurang imannya itu adalah orang-orang yang belum mampu mencintai orang saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ini iman yang berkurang. Kalau yang tidak mengerjakan kewajiban, itu iman yang lepas. Ya, paham ya? Yang puyeng-puyeng dan ntar kita bahas lagi deh. Itu. Jadi kalau ini kita gimana ya? Apa iya sepakat bahwa melakukan zina iman kita lepas, kita muslim doang. Meninggalkan kewajiban lepas. Nah, kalau tidak baik sama saudara, iman berkurang. Begitu. Bukan lepas. Nggak baik sama saudara, nggak baik sama orang mukmin, itu imannya berkurang. Bukannya lepas. Ya. Gitu. Nah, terus ini waqad ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Hurairah ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Ya, cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu. Takun musliman. Nah, ini ayo lain lagi. Takun musliman. Maka kamu akan jadi orang muslim. Muslim di mana? Ya. Ya, cintailah orang seperti kamu mencintai dirimu, maka kamu akan menjadi muslim. Lain lagi nih. Bukan mukmin malah. Muslim Nabi ngomongin. Ya. Wa khadal Imam Ahmad ibn Hadi min hadisin Mu'az zin annahu sa'ala Nabi Rasulullah an abdul iman. Ya. Mu'az bin Jabal bertanya kepada Nabi tentang sepaling bagusnya iman. Qala abdul imani, sepaling bagus iman itu adalah antuhibbarillahi wa tubghidillah. Kamu cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Gitu. Paham nggak tuh? Itu ada babnya khusus di Ihya tentang bab benci karena Allah, cinta karena Allah. Itu panjang. Akhirnya paham nggak maksudnya apa itu? Caranya gimana sih cinta karena Allah, benci karena Allah? Ya nanti kapan-kapan kita bahas. Gitu. Ya, itu cukup panjang babnya. Ya, takut salah-salah aja maksud ntar. Kalau cinta karena Allah, benci karena Allah, itu ada salah satunya ya begitulah. Ada orang yang melakukan dijodohkan demi kebaikan agama, dia mau dijodohin, itu cinta karena Allah tuh, ya, menikahinya karena Allah, begini. Karena bukan kepentingan pribadi, karena lebih baiknya agama ini, gue kawinin dia. Itu kayak wali-wali songo tuh, ya,
kawin anak raja itu juga tujuannya biar dakwahnya itu gampang. Itu dia mencintai itu bini karena Allah, bukan karena dirinya, bukan karena hawa nafsu, karena agama. Dan benci juga begitu, makanya babnya begitu. Benci pun bukan karena kebencian lagi, karena kebencian terhadap ajaran agama yang diburukin sama dia. Membela agama bukan membela diri. Ya, kadang kita benci sama orang kan karena bela diri kita. Ya, tapi ngebenci sesuatu karena membela agama, membela kebenaran. Itu. Jadi juga karena cinta juga gitu, cinta karena agama bukan karena pribadi. Ya, itu semulia-mulia iman, ya, setinggi-tingginya iman, di mana udah gak ada kepentingan pribadi, kepentingannya Allah. Ya, walaupun gimana kata Allah itu Allah senang dikerjain. Makanya dibilang Abdul Iman, ini puncak keimanan, berat ya. Ya, lo kawin sama dia dah. Ya ini orangnya gitu, berat emang. Ya keimanan soalnya. Ya iman itu berat, nih iman tingkat tinggi soalnya. Ya jadi samikna wa ata'na berat ya. Ya. Adalah hati kita aduh gitu. Ya ini cinta karena Allah tuh sulit. Kadang-kadang itu soalnya. Asa antabahu saya. Kadang yang kamu benci itu yang maksud Allah baik. Ya, kadang yang kamu anggap baik buruk menurut Allah. Ini beratnya hubbu fillah, cinta karena Allah. Ya, kalau cinta karena Allah, ya ini lu kawinin dia nih. Berarti kalau lu kawinin dia, lu cinta karena Allah. Cakep, cantik, pintar, kaya. Aku juga mau begitu cinta. Kadang-kadang ujian Allah tuh, cinta karena Allah tuh kagak bagus bentuknya, kagak sesuai sama batin, berat ya. Makanya Abdul Iman, puncaknya iman, berat ke situ. Cuma nabi dan walinya yang mampu ya. Kalau yang mampu berarti wali gitu. Ya itu ya, gampang kan jadi wali. Kita agak redo aja kayaknya jadi wali. Gue belum redo gue jadi wali gitu. Waktu milu lisanaka fi dzikrillah tuh, dan kamu menggunakan lidah kamu untuk zikir kepada Allah terus. Qala wa ma za ya Rasulullah. Lalu apa itu ya Rasulullah? Qala antuhibbalinas. Kamu mencintai manusia, matuhibbuli nafsik, seperti kamu mencintai dirimu. Ya. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, dan kamu membenci sesuatu yang gak menyenangkan terjadi kepada mereka seperti kamu tidak juga senang itu terjadi sama dirimu. Gitu. Gak bisa ngeliat orang susah. Gitu. Karena kita pun gak mau susah, jadi gak bisa ngeliat orang susah. Gitu. Pokoknya gak tega aja kan, dia sendirian janda gitu ya. Gak bisa ngeliat tuh orang sendirian gitu kata Bulung. Ya. Nggak bisa. Bawaannya main kawinin aja kan, gue mukmin gitu. Ya gitu lah ya. Lo diam aja lo. Kata lo begitu kemarin. Wantakulu khairan awan tamsmut. Ya. Dan kamu berkata yang baik-baik aja, atau enggak, kalau nggak bisa ngomong yang baik maka diem aja. Sampai sini dulu nih. Kita gini 43 tuh. Wa qad rattaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah ala hadhil haslah. Sesungguhnya Nabi telah meruntunkan orang yang bisa masuk surga itu dengan perilaku ini. Ini perilaku orang. Tapi Musnad Ahmad rahimahullah an Yazid ibni Asadin al-Qarsi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi pernah mengatakan atuhibbul jannah, apakah kamu pengen surga? Gitu. Qultu na'am ya Rasulullah, gitu. Mau. Qala fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Makanya ini yang dikatakan ini hadis adalah ya rattaba, ini Nabi memartabatkan ini hadis untuk cara masuk surga. Makanya Nabi bilang, mau kamu masuk surga? Mau ya Rasul. Maka cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu. Ini puncak keimanan. Kalau mau masuk surga begini doang. Jadi semua yang dibawa Nabi Muhammad 30 juz, sama dia tafsirkan dengan hadis-hadisnya,
tujuannya ke sini doang, jadi orang baik. Nah ini makanya dibilang puncak keimanan di sini, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Jadi itu rahmatan lil alamin. Ya. Makanya dibilang agama ini rahmatan, penuh kasih sayang. Kalau kita sampai ke sini, surga. Emang semua ajaran agama yang bawa Nabi menuju ke sini agar kita jadi orang baik, yang selalu pengennya orang baik juga kita baik, mencintai semua orang seperti mencintai dirinya. Ya, ini kunci surga. Udah ketemu kan? Ya, susah buka. Kuncinya udah ada nih. Ya, kuncinya udah dapat. Ya, kayaknya cukup nih ngaji udah dapat kuncinya. Gitu. Ya, ini menjalani dia susah. Hah? Ya, makanya deh kuncinya ketemu, pintunya kagak ketemu. Ya kan? Ada buah pintunya belum ketemu, ngaji lagi berarti baru ketemu kuncinya. Ya, wa fi sahih Muslim min hadis Abdullah ibn Amr ibn As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyuzaha anin nar, siapa orang yang pengen dijauhin dari neraka wa yudkhilal jannata, ya, dan dimasukkan yudkhilal jannatu, dan dimasukkan ke surga, fal tudrikhu maniyatuhu, maka hendaklah dia meminta ataupun mengharapkan datangnya kematian. Ya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia juga beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, wah ya, ini susah ya, bisa gak? Fal yudrikhu maniyatu, maka harapkanlah kematian datang. Ini kalau orang yang memang pengen dijauhin neraka dan pengen dimasukin surga, emang demennya pengennya pulang. Kalau kita bawaannya pengennya pulang, tuh, itu berarti orang memang pengennya jangan bunuh diri, pengen pulang neraka malah. Dan dia percaya kepada akhirat, beriman kepada Allah dan akhirat. Karena orang yang sangat beriman kepada Allah dan akhirat pasti pengennya lebih pengen pulang. Kemarin udah pernah dijelasin ya, karena di sana ada bidadari, di sini kan lu nggak dapet, ya dengan sono aja pulang. Itu ya, wa ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta bilaihi, dan datangkanlah kepada manusia, maksudnya perlakukanlah manusia yang mana kamu suka diperlakukan seperti itu. Tuh, ini kunci lagi dari Nabi itu. Ini kalau mau cari pintu surga, kuncinya dulu, ntar kita cari pintunya. Ini kuncinya itu Nabi bilang, yaitu perlakukan orang seperti engkau ingin diperlakukan, perlakukan orang lain seperti engkau suka diperlakukan seperti itu. Kita suka datang ke rumah teman ngasih kita minuman, makanan yang enak, berarti kalau teman datang kita begitu, karena kita temannya begitu. Ya, kita demen kalau misalnya ya diajak jalan sama teman, ajak jalan teman juga. Jadi perlakukan orang seperti kita pengen diperlakukan juga seperti itu Nabi. Ya, senengin orang seperti kita juga pengen disenengin kayak gitu. Ya, itu yang harus kita coba, kunci-kunci surga. Ya, coba di mana-mana aja ya, pintu mana kayak masuknya, coba gitu. Ya, karena siapapun begitu, makanya ini mau ke laki ke perempuan bahagia gitu begini. Maksudnya kita perlakukan ini ke laki, kita perlakukan ini ke perempuan, senang orang tuh. Makanya lu pada gak dapat tumbuhan karena lo gak melakukan begini gitu. Coba nyenengin dia seperti kita pengen disenengin, akhirnya cinta dia gitu. Tawa aja lah. Dia tahu kalau dia parah banget bini jadi kunci di rumah dia kan. Ya, sampai sini aja. Salam manfaat dari hadirin Nabi. Siril Fatihah. Auzubillahi. Ya. Astagfirullah.
وعافنا ارحمنا يا رب ارحمنا وارحمنا 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 وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.